Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fajar Rahmawan dengan NPM 230210210055. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Angkatan 2021. Maksud saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu tokoh masyarakat di tempat tinggal saya, yaitu Bapak Yono Sutiana. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah cukup melelahkan. Oke, Pak, sebelumnya boleh diceritain sedikit nggak bagaimana profil Bapak? Mulai dari nama, usia, lulusan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yono Sutiana, usia 46 tahun. Kebetulan saya seorang aktivis di Masjid Al-Ikhlas, Komplek Polda Gunung Jati yang berlokasi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kegiatan sehari-hari saya adalah wirausaha, bergerak di bidang reklame dan perizinan. Mungkin sekilas itu profil diri saya. Oke, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Pak. Pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana sih menurut pandangan Bapak mengenai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin? Boleh. Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang berlaku bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Ada dua pandangan mengenai Islam rahmatan lil alamin ini. Yang pertama, bahwa ajaran Islam itu cocok untuk seluruh manusia di seluruh negeri, di setiap zaman sejak Rasul diutus hingga hari kiamat. Nah, mungkin pandangan yang kedua, Islam itu bersifat rahmat, artinya kasih sayang. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk, termasuk terhadap lingkungan, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa kita harus saling sayang menyayangi. Di sanalah secara garis besar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran agama Islam itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan jaminan ketenangan, keamanan, keselamatan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Landasan apa sih, Pak, yang mengharuskan kita ini memperkenalkan bahwa Islam rahmatan lil alamin ini kepada orang lain? Ya, sebagai Muslim kita berkewajiban menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya, seperti hadis Nabi, "Balighu ani walau ayah." Sampaikan apa-apa yang datang dariku meskipun hanya satu ayat. Mungkin mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin, saya akan mencoba menukil Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin dari ayat itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan agama Islam tidak hanya kepada kaum muslimin tetapi kepada seluruh alam, seluruh pengisi alam, dari mulai Rasul diangkat sebagai Rasul sampai hari kiamat. Karena di dalam Al-Quran sendiri, Allah menjanjikan bahwa kandungan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran akan dijamin keasliannya dari mulai diwahyukan kepada Rasulullah sampai hari kiamat, bahwa itu akan terjamin keaslian, keutuhan dari
kandungan-kandungan ayat Al-Quran tersebut. Jadi atas dasar itulah kita sebagai kaum muslimin wajib untuk menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini, terutama khususnya mungkin yang berada di lingkungan kita, bahwa Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin, melalui petunjuk-petunjuk ataupun ajaran-ajaran yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita melalui hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ini tuh. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Menurut Bapak sendiri nih, langkah-langkah yang tepat apa sih untuk menunjukkan bahwa Islam ini sebenarnya adalah agama yang cinta damai? Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mencintai perdamaian. Yes. Mungkin tahap-tahap yang harus kita tempuh adalah kita mulai belajar mengkaji Islam secara benar berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi. Kembalikan semua permasalahan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah dipelajari, lalu praktekkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Mulai menata kehidupan, dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri sendiri. Lalu kita ke keluarga kita, baru kepada lingkungan sekitar. Ketika semuanya berjalan dengan baik, maka tatanan kehidupan sosial akan baik. Karena di dalam Islam, betapa dijunjungnya hak-hak orang lain. Tidak akan ada lagi kezoliman, tidak akan ada lagi penindasan ataupun perampasan hak orang lain. Karena segala sesuatu akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Bahwa setiap kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Begitu pula dengan kejahatan. Ketika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapat balasan berupa kejahatan. Dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, hal jazaul ihsan, hal jazaul sayi'atu misluha min sayi'atu misluha. Jadi kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Begitu. Ya, kita ibaratkanlah kalau kehidupan kaum muslimin itu seperti lebah, bahwa kita makan makanan yang baik, kita bergaul di lingkungan yang baik, artinya lebah itu kan selalu mengelilingi bunga-bunga, sumber makanannya dari yang baik, menghasilkan yang baik. Kita berkumpul, tidak pernah mengganggu makhluk yang lain, tapi ketika kita diganggu, kita akan melawan, sampai manapun akan kita kejar. Mungkin itu prinsip bahwa Islam cinta damai, Islam tidak pernah mengganggu orang lain, tapi ketika diganggu kehormatan, diganggu agamanya dihina, maka umat Islam harus bertindak untuk membela kehormatan tersebut. Selanjutnya mungkin Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana sih perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin? Perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin dari Quran surat Al-Anbiya tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, lingkungan ataupun alam secara keseluruhan. Bagi kaum muslim, apabila kita menjalankan atau kita beragama Islam, menjalankan segala yang diajarkan oleh Rasul, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat. Rahmat di dunia itu berupa hidayah, di mana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita selaku kaum muslim, dari mulai beribadah yang sifatnya mahdoh dan ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh yang digariskan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan yang lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, yang dimana kita dituntut di dalam Islam itu harus ada hablum minallah wa hablum minanas. Jadi kita hubungan kepada Allah harus baik, hubungan kepada manusia pun harus baik.
Ya, di sanalah mungkin akan terlihat bahwa Islam itu benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan Islam rahmatan lil alamin itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam sendiri, bagi kaum non-muslim pun atau orang-orang kafir yang di luar Islam, mereka mendapatkan berkah dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai contoh, bahwa setelah Rasulullah diutus membawa ajaran, membawa wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah setiap orang baik yang menerima ajaran dari Rasul ataupun yang menolak, karena mereka contohnya kaum Quraisy yang tidak mau menerima ajaran Islam, yang kita sebut dengan istilah kaum kafir atau kufur, mereka itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmatnya? Mungkin mereka ditunda azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu ketika kaumnya melakukan kemaksiatan, menolak dakwah yang disampaikan oleh nabinya, maka langsung azab Allah diturunkan pada saat itu juga. Ya contohnya pada kaum-kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, di mana terkenal Firaun dengan kekurang ajarannya yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Maka ketika pada titik kekurang ajarannya dia mengaku sebagai Tuhan, maka disitulah Allah menurunkan azab Nabi Musa yang dari kecil dirawat oleh keluarga Firaun, melakukan perlawanan, akhirnya sampai dikejar ke Laut Merah. Ketika sampai di laut tersebut, Nabi Musa memukulkan tongkat sesuai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka terbelahlah Laut Merah. Itu Nabi Musa bisa menyeberang dengan selamat, sedangkan pasukan Firaun itu tenggelam. Dan di sanalah Firaun baru mengakui, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Nah, disitulah kekurang ajaran Firaun langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibalas dia tidak bisa apa-apa, karena sebenarnya makhluk itu diciptakan, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wallahu yudhaifu lima yasha. Jadi wa ma khalaqtul, seharusnya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk melawan Allah, tidak untuk melawan apa yang disalahkan kepada nabinya, kepada rasulnya. Seperti itu. Mungkin ya sebagai gambaran bahwa Islam rahmatan lil alamin ini bisa menunda ketika umatnya Nabi Muhammad ini banyak melakukan kemaksiatan, melawan, bahwa zaman dululah yang terkenal, zamannya Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak serta-merta diazab oleh Allah pada saat mereka masih hidup. Tapi mungkin ceritanya akan lain nanti setelah di akhirat nanti. Ya, mungkin itu salah satu bentuk Islam itu sebagai rahmatan lil alamin bagi kaum non muslim. Kalau bagi kaum muslim yang jelas tadi, bahwa yang pertama ketika kita melaksanakan menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah beliau syariatkan kepada kita, kita menjalankan dengan sami'na wa ata'na, maka kita mendapatkan rahmat di dunia ini berupa hidayah, dan dengan hidayah tersebut kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dan setelah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin rahmat berikutnya pada saat kita di akhirat kita akan mendapat ganjaran berupa surga. Ya, sungguh kenikmatannya tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, tidak pernah terdetik di dalam hati. Ya, mungkin penjelasannya itu.
mengenai tadi rahmatanil alamin. Oke, yang selanjutnya nih, Pak. Nih, jika Islam mengajarkan kelembutan, mengapa umat Islam di Indonesia ini sering mengalami perpecahan sih, Pak? Terjadinya perpecahan umat Islam di Indonesia khususnya adalah karena terlalu banyaknya organisasi-organisasi ataupun ormas-ormas yang sengaja mengkotak-kotakan umat Islam itu sendiri, dan disitulah muncul keegoan dan kefanatikan terhadap kelompoknya masing-masing, sehingga mereka merasa kalau yang di luar kelompok mereka tidak sah Islamnya, kurang sempurna Islamnya, atau lebih parahnya lagi mereka disebut ahlu bid'ah atau segala macam. Ya, mungkin, dan ini mungkin tidak hanya di Indonesia, karena secara global Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam satu hadis bahwa di dalam Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan itu akan masuk surga. Nah, mungkin sudah sunatullah juga ya, mereka berlomba-lomba menunjukkan bahwa kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling baik, kelompok saya yang paling mendekati ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mungkin salah satu faktornya juga karena penafsiran atau kurangnya pemahaman terhadap syariat-syariat yang diturunkan. Karena ya secara global mungkin untuk urusan fikih aja kita dibagi dengan 4 mazhab, ya mungkin dari situlah perbedaan-perbedaannya malah semakin diruncingkan, bukan artinya kita dicari persamaan di dalam melaksanakan agama ini, karena ya seyogianya bahwa kita ini umatan wahidah, jadi umat yang satu seharusnya. Kesampingkan semua perbedaan, kesampingkan semua bendera ataupun seragam ataupun Ribut. atribut keormasan kita, tapi kita benar-benar untuk melaksanakan agama yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berandai-andai kita mendapatkan surga, tapi surga yang kita dapat bukan surga yang Rasulullah janjikan. Jadi kita kembali lagi kepada kemurnian ajaran agama Islam, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Ya, di sanalah apa-apa yang telah digariskan, kita hidupkan kembali sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan, kita hidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang memang sekarang sudah mulai pudar di masyarakat. Kita gali lagi, ya terutama generasi muda, kita kembali mencari guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, dengan cara begitu, pola pikirnya yang kita kembalikan lagi kepada kemurnian Islam, yaitu kembali kepada dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin semua akan berpikir, oh ternyata bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu memang berbeda, tapi bukan perbedaannya yang ditonjolkan. Karena perbedaan di dalam Islam itu adalah rahmat. Selama kita tidak mengklaim bahwa diri kita paling benar, orang lain itu adalah yang salah, ataupun orang lain itu salah nanti dia masuk neraka, kita tidak mempunyai hak untuk menilai bahwa orang lain itu salah, bahwa orang lain itu pantasnya masuk neraka. Kita tidak berhak untuk melakukan penilaian seperti itu. Ya, kita harapkan generasi-generasi muda kita kembali lagi lah menggali Islam ini secara benar, menggali lagi Islam ini secara murni. Kita kembalikan lagi kepada Quran dan Hadis, apa-apa yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita tinggalkan, karena ya
sesuatu yang tanpa dalil itu akan tertolak. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak sendiri, apakah Islam rahmatan lil alamin ini sudah terrealisasikan di masa sekarang apa belum? Melihat fenomena yang terjadi seperti sekarang ini, akhir-akhir ini, mungkin dengan banyaknya kerusakan lingkungan di daratan maupun di lautan, ya, karena campur tangan manusia, ya mungkin 50-50 lah kalau misalkan memang Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dilaksanakan oleh sebagian orang sudah berhasil, artinya bisa menciptakan suasana yang indah di lingkungan masyarakat, terus bisa hidup berdampingan dengan sesama makhluk lain, walaupun mereka berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku. Karena sebagian umat Islam ada yang menerima seperti itu, namun di sisi lain ada juga oknum-oknum yang memang dalam tanda kutip dia tidak melaksanakan ajaran Islam secara seutuhnya, sehingga mereka merusak citra Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, contohnya mungkin dengan penambangan liar, pembakaran hutan, terus eksplorasi sumber daya laut yang menggunakan alat-alat yang dilarang. Mungkin bagi mereka dianggap bahwa itu bisa menguntungkan secara finansial, tapi mereka tidak berpikir bahwa tindakan mereka tersebut bisa merusak lingkungan, bisa menimbulkan bencana, dan bisa merugikan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena mungkin sumber daya alamnya banyak yang kita eksplorasi dari mulai sekarang, sedangkan sumber daya alamnya itu sendiri tidak bisa diperbaharui, seperti tambang yang kita eksplorasi terus-menerus. Ya, mungkin tugas dari generasi muda sekarang yang nantinya akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, cobalah kedepankan akhlak kita sebagai orang Islam yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk kembali mengangkat derajat ataupun makna dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa benar-benar agama Islam itu bisa menjadi rahmatan bagi seluruh alam, tidak hanya kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam, ya, sumber daya alamnya tidak kita rusak. Ketika kita menebang satu pohon, kita sudah menanam 10 pohon pengganti, ataupun kita cari energi lain yang bisa kita gunakan yang ramah lingkungan, mungkin seperti itu. Ya, karena kalau tidak kita yang melaksanakan, kalau tidak kita yang merawat, siapa lagi? Karena di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, karena campur tangan manusia. Nah, manusia inilah yang memang manusia itu mempunyai dua sisi. Ketika dia beriman, maka dia bisa melebihi malaikat keimanannya, tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, mereka bisa lebih hina dari iblis. Nah, itu manusia adalah makhluk yang paling kompleks sekali, yang harus kita, ya tugas kita bersama untuk minimal di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga kita sendiri. Karena ketika dimulai dari diri sendiri, terus lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dari yang tingkatan-tingkatan terkecil,
Apabila kita bisa membenahinya, kita bisa meluruskannya kembali, kita bisa kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah mungkin dunia ini akan kembali terjaga, kembali indah, kembali bisa memberikan kenyamanan, khususnya bagi manusia yang bertempat tinggal di dunia ini, ya tidak merasa terancam, tidak merasa tidak tenang. Ya kembalilah bahwa manusia itu sebagai sumber atau sebagai pelaku dari kerusakan di muka bumi ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin telah sampai kepada akhir sesi wawancara. Saya selaku pewawancara sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yonus Tiana karena telah bersedia menjadi narasumber untuk tugas akhir kuliah saya pada mata kuliah PR. Mungkin yang terakhir ada sesi dokumentasi sebentar ya Pak. Ya. Siap Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Oke, mungkin saya tutup ya Pak. Ya.